ini kita akan membahas tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita harus mengetahui dahulu apa arti kata harmoni. Bukan harmoni busway atau harmonika. Menurut Wikipedia, dalam bahasa Yunani, harmoni berasal dari kata harmonia, yang berarti terikat secara serasi dan sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, harmoni sendiri adalah ketertiban alam dan prinsip atau hukum alam semesta. Dari pengertian harmoni tersebut, kita dapat mengidentifikasikan apa itu keharmonisan. Keharmonisan adalah suasana atau keadaan selaras, serasi, tidak ada pertentangan atau pertengkaran. Oleh karena itu, pada segmen ini kita akan menangkap 3 hal, yaitu yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya, yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat, yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas 3 harmoni keberagaman tersebut. Yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Apa itu harmoni dalam keberagaman sosial budaya? Harmoni dalam keberagaman sosial budaya adalah keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menyelesaikan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kurang lebih ada 10 faktor penyebab keberagaman sosial budaya di Indonesia, yaitu yang pertama, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Yang kedua, letak wilayah Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam di setiap pulaunya. Yang keempat, perbedaan komunikasi dan transportasi di setiap daerahnya. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Yang keenam, faktor sejarah. Yang ketujuh, faktor agama. Yang kedelapan, pengaruh kehidupan asing. Yang kesembilan, ras. Dan yang 10, golongan atau kelompok dalam masyarakat. Dari keberagaman sosial budaya di masyarakat Indonesia, maka akan melahirkan beberapa akibat. Misalnya, macam-macam status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Tetapi hal tersebut menjadi hal yang natural. Terjadi karena dengan adanya keberagaman tersebut, maka individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Keberagaman ekonomi berarti adanya perbedaan tingkat atau taraf ekonomi di masyarakat. Apa itu harmoni dalam keberagaman ekonomi? Harmoni dalam keberagaman ekonomi adalah adanya upaya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidup yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman ekonomi. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, tingkat penghasilan seseorang. Yang ketiga, pekerjaan yang dipunya. Yang keempat, jabatan seseorang. Yang kelima, latar belakang pendidikan. Akibat dari keberagaman ekonomi, yang pertama adanya kemiskinan. Dampak negatif dari kemiskinan adalah meningkatnya kriminalitas. Yang kedua, kecemburuan sosial. Hal ini juga berdampak bagi kerukunan hidup bermasyarakat sehingga dapat terjadi konflik. Yang ketiga, kurangnya lapangan kerja. Yang keempat, kesenjangan. Nah, apa itu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat? Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat adalah keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan gender secara ikhlas dan alamiah.
gender. Nah, apa sih gender itu? Gender secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Gender juga menunjukkan tentang pembagian peran serta tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender dikenal juga dengan keadilan gender. Jadi kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi atas identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Maksud setara di sini adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakadilan gender. Apa itu ketidakadilan gender? Ketidakadilan gender merupakan suatu perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, lalu penyingkiran atau pilih kasih, serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, berikut ini ada definisi-definisi lain dari ketidakadilan gender. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita sekarang akan membahas tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Kali ini kita akan membahas 5 bentuk. Yang pertama ada subordinasi, yang kedua ada stereotip gender, yang ketiga ada beban ganda, yang keempat ada marginalisasi, dan yang terakhir ada kekerasan. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu subordinasi. Apa itu subordinasi? Subordinasi merupakan suatu kondisi di mana perempuan ditempatkan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu ibu di dalam rumah tangga tidak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu stereotip gender. Apa itu stereotip gender? Stereotip gender merupakan penandaan kepada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kerugian serta ketidakadilan. Contohnya apa? Contohnya nih yang paling umum, misalnya ada perempuan yang berdandan. Nah, masyarakat ini seringkali beranggapan bahwa perempuan berdandan itu untuk menarik perhatian lawan jenis. Padahal alasannya bukan melulu itu saja loh. Bisa saja perempuan berdandan itu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu beban ganda. Apa itu beban ganda? Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diberikan kepada jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya, ibu di dalam rumah tangga kan memiliki peran untuk mengurus rumah tangga serta memastikan anggota keluarga dalam keadaan yang baik. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa ibu memiliki beban pekerjaan yang menjemuk. Dalam artian ibu memiliki beban pekerjaan lebih dari satu. Nah, tetapi seringkali tidak dianggap dan tidak dihargai. Yang keempat, marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Marginalisasi merupakan suatu pembatasan akses sumber daya atau kemiskinan kepada perempuan akibat dari perubahan gender dalam masyarakat. Contohnya yaitu perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk domestik, di mana perempuan ini diharapkan hanya untuk mengurus rumah tangga. Nah, sekarang yang terakhir yaitu yang kelima, kita akan membahas tentang kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku kasar atau bisa juga anggapan-anggapan bahwa perempuan itu merupakan makhluk yang lemah, pasrah, dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Oleh karena itu, dalam konteks ini sering disebut dengan gender-based violence. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya permasalahan gender. Ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya anggapan-anggapan yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk. Ketidaksetaraan gender ini seringkali dialami oleh perempuan. Nah, apa sih faktor penyebab terjadinya permasalahan gender? Kita akan membagi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Apa saja sih faktor eksternalnya? Nah, faktor eksternalnya ini yang pertama adanya sistem budaya patrilineal, lalu keterbatasan sarana dan prasarana, lalu faktor ekonomi, lalu tingkat pendidikan, lalu perbedaan fisik, lalu nilai sosial budaya, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor internalnya. Apa saja sih faktor internalnya? Yang pertama yaitu tingkat kepercayaan diri yang rendah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan minder. Nah, yang kedua yaitu memiliki perasaan merasa tidak pantas. Yang ketiga yaitu memiliki perasaan malu yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu memiliki sifat mudah menyerah atau biasa kita kenal dengan sifat pesimis.